baik, selamat pagi anak-anak. Silakan duduk terlebih dahulu. Nah baik, jadi sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah baik, jadi sekarang di sini ibu mau absen kalian terlebih dahulu. Yang pertama yaitu Putu Dita Rahayu hadir. Nikomang Tira Dewi Cahyani hadir. Kade Ari Supriyawan hadir. Iputu Radi Ananda hadir. Komang Anggara Dwi Saputra. Yang terakhir Komang Juni Adana. Oke baik, semuanya hadir ya. Oke baik, jadi sebelum memulai pembelajaran, di sini ibu mau membacakan kesepakatan kelas kita terlebih dahulu. Nah yang pertama yaitu berbuat baik untuk semua. Yang kedua yaitu guru dan siswa menciptakan rasa bahagia saat belajar mengajar. Lalu yang ketiga berbicara secara bergantian. Yang keempat berkomitmen lebih baik gagal daripada tidak mencoba sama sekali. Lalu yang kelima saling mengingatkan, mendukung dan membantu. Yang keenam yaitu menjaga kebersihan diri, kelas dan juga lingkungan sekolah. Lalu yang ketujuh menghargai seseorang yang berbicara. Lalu yang kedelapan yaitu menjaga ketertiban kelas. Oke, mengerti semuanya? Mengerti. Baik, bagus. Nah jadi pada pertemuan kali ini kita akan belajar materi tentang wujud zat dan perubahannya. Nah sebelum itu, sebelum kita masuk ke materi, ibu mau tes kalian terlebih dahulu. Ibu mau ngasih beberapa pertanyaan kepada kalian. Nah, kalian pernah nggak ngelihat es di kulkas? Pernah. Nah, tadi kan kalian bilang pernah nih ngelihat es di kulkas. Ada yang tahu nggak bentuk es di kulkas itu kayak gimana? Ya, kayak gimana bentuknya? Padat. Oke. Ada yang punya jawaban lain? Ya, bisa juga. Yang lain ada? Ya, ada. Oke ya, jadi wujud es itu beku atau padat. Nah, kalau misalnya nih es itu kita taruh di bawah sinar matahari atau kita keluarin dari kulkas, ada perubahan nggak? Ada. Nanti mencair gitu. Mencairnya jadi apa? Air ya. Jadi dia berubah wujud dari padat ke cair. Nah, itu namanya proses mencair seperti yang dikatakan temannya tadi. Lalu pertanyaan terakhir, apa saja sih jenis-jenis wujud zat yang anak-anak ketahui? Ya, silakan. Ya, ada cair, ada beku dan ada menguap. Nah, selain cair, membeku dan menguap, yaitu ada lagi seperti menyublim, mengkristal dan juga mengembun. Oke anak-anak, jadi sebelum kita masuk ke inti pembelajaran, supaya kalian lebih semangat lagi, di sini ibu mau ngajak kalian untuk tetap semangat terlebih dahulu. Nah di sini ibu akan contohkan dulu ya tetap semangat seperti apa. Nah nanti kalau ibu bilang tetap semangat, nanti anak-anak semangat, seperti ya. Yang ceria ya, yang semangat. Nah, kita langsung mulai saja ya semangatnya supaya adik-adik lebih semangat lagi nanti sebelum kita mulai pembelajaran. Nah, ayo kita mulai bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Tepuk semangat. Sekarang ibu akan bacakan dulu apa saja tujuan pembelajaran kita hari ini. Nah yang pertama yaitu menganalisis karakteristik wujud zat atau materi dan perubahan wujud zat yang terjadi terhadap suatu benda melalui kegiatan berpikir kritis dalam melakukan penyelidikan. Lalu yang kedua, menganalisis pengaruh perubahan wujud zat terhadap suatu benda melalui kegiatan bergotong royong dalam melakukan pengamatan dan diskusi.
Nah, nanti anak-anak di sini akan dibagi menjadi 2 kelompok, satu kelompok terdiri dari 3 orang ya. Nanti akan ibu bagikan kelompoknya. Nah, jadi di sini ibu mau ajak anak-anak itu untuk melakukan percobaan. Percobaannya itu kita akan membuat teh dari air yang panas dan juga air yang dingin. Nanti kita akan membandingkan mana gula yang lebih cepat larut di air dingin atau di teh yang dengan air dingin atau di teh dengan yang air panas. Nah, di sini akan ibu bacakan permasalahannya terlebih dahulu. Seperti yang kita tahu dalam kehidupan sehari-hari, kita ketika membuat teh di rumah pasti kita biasanya menyeduh air panas terlebih dahulu. Nah, ini terdapat nih permasalahan. Nah, Tata itu hendak membuat teh di rumahnya karena ia merasa haus dan ia berpikir untuk membuat segelas teh manis yang praktis dan cepat karena ia kehausan setelah bermain bersama teman-temannya. Nah, lalu Tata mengambil sebuah gelas dan menuangkan teh di dalam gelas bersama 1 sendok gula pasir. Tata bingung saat membuat teh tersebut harus menggunakan air panas atau air dingin agar gulanya cepat larut karena Tata itu sudah sangat kehausan. Nah, jadi dilihat dari kondisi Tata tersebut, menurut anak-anak sekalian, air panas atau air dingin? Air panas. Air panas. Oke, air panas ya. Air panas. Nah, untuk membuktikan hal tersebut, kita akan melakukan percobaan. Nah, sebelum itu percobaan ini akan dilakukan secara berkelompok. Nah, sekarang ibu akan bagikan kelompoknya. Satu kelompok terdiri dari 3 orang ya. Nah, kelompok 1 itu ada Dita, Vira, dan juga Ari. Lalu kelompok 2 yaitu ada Pradi, Anggara, dan juga Juni. Oke, silakan duduk sesuai kelompoknya. Oke, jadi ibu akan bagikan dulu alat-alat dan bahan yang akan kita gunakan. Tiap kelompok itu ada 2. Nanti ini diisi air panas sama air dingin. Ya nggak apa-apa, ini enggak. Yang di sini nanti air panas, yang di sini air dingin. Di sini air panas ya, air sebelah sini. Oke, kan ibu sudah bagikan gelas yang nantinya akan berisi air panas dan juga air dingin. Ibu juga sudah bagikan sendok dan juga gula. Nah, sekarang kita akan merebus air panasnya terlebih dahulu. Gelasnya ambil dan satu aja. Mak. Nah, isiin gulanya, isiin gulanya. Banyakin deh, nggak apa. Terus ini lagi.
Jauh-jauh ya, jauh-jauh panas ini. Itu satu. Tapi kok mesti ya? Nah, tadi anak-anak sudah melakukan percobaan dari kelompok 1 sampai kelompok 2. Nah, untuk pemanasan lagi, jadi aku mau ajak anak-anak untuk menjawab kuis. Nah, kuisnya gampang sekali. Anak-anak coba perhatikan ketiga gambar di depan. Nah, nanti ibu akan berikan pertanyaan. Gambar pertama, kalau ibu bilang gambar pertama, adik-adik, anak-anak harus angkat tangan dan menjawab zat apa, bagaimana wujud zat dari gambar pertama ini. Begitu juga dengan gambar kedua dan gambar ketiga. Dia mengerti wujudnya ya, misalnya cair, misalnya gas, padat, gitu ya jawabnya ya. Oke, sekarang ibu mulai. Gambar kedua. Ya. Oke, pinter. Jadi dapat 1 poin untuk Juni ya. Untuk Juni, jadi Juni dapat poin tambahan. Nah, ibu punya 2 pertanyaan lagi. Oke, untuk gambar tiga. Gas, oke bener. Jadi, oke pinter. Jadi Vira mendapatkan 1 poin. Nah, untuk gambar yang terakhir. Gambar 1. Dari jawabannya padat. Tadi siapa lagi yang angkat tangan? Jawabannya apa? Padat. Lagi dari siapa? Padat juga jawabannya sama. Adik, Anggara punya jawaban lain? Padat. Oke, semua jawabannya padat ya. Nah, jadi biar adil, ibu kasih kalian semua poin tambahan karena kalian sangat bersemangat di kuis ini. Oke, jadi tepuk tangan untuk Dita. Kembali lagi ke percobaan yang tadi. Nah, setelah ini anak-anak kan sudah melakukan percobaan dengan air panas dan juga dengan air dingin. Nah, sekarang ibu akan bagikan kalian lembar kerja. Nah, kalian kerjakan bersama kelompok kalian ya. Nanti akan kalian presentasikan di depan kelas. Nah, jadi sekarang anak-anak silakan berdiskusi terlebih dahulu bersama teman kelompoknya ya. Nah, udah selesai semuanya? Nah, kelompok mana yang mau presentasi terlebih dahulu? Kelompok 1 silakan maju semua. Saya Agus Sumiarta membuat teh dari saya yang lebih larut menggunakannya terlebih dahulu air panas. Nah, tadi kelompok 1 jawabannya itu gula lebih cepat larut menggunakan air yang panas. Nah, untuk kelompok 2 apakah memiliki jawaban yang lain atau sama dengan kelompok 1? Sama jawabannya? Sama, oke. Jadi benar ya. Jadi teh itu lebih cepat larut. Teh yang jika kita membuat teh lalu kita menambahkan gula di dalamnya, gula akan lebih cepat larut dalam teh yang menggunakan air panas. Oke, beri tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Oke, kelompok 1 silakan duduk. Nah, agar anak-anak lebih matang lagi pemahamannya mengenai wujud zat dan juga perubahannya, di sini ibu akan menayangkan sebuah video kepada kalian.
Jadi untuk itu kalian juga sudah mengerjakan evaluasi yang ibu berikan. Kalian juga sudah melakukan presentasi tadi di depan kelas. Nah untuk itu pembelajaran hari ini dapat kita akhiri. Nah sekarang ibu akan memberitahu materi yang selanjutnya akan kita pelajari minggu depan, yaitu tentang tumbuhan. Nah sebelum kita menutup pembelajaran hari ini, ibu mau ajak kalian bernyanyi terlebih dahulu. Kita bernyanyi gelang sepatu gelang bersama-sama ya. Nah dalam hitungan ketiga kita nyanyi bersama-sama. 1, 2, 3. Oke, jadi sekian pelajaran hari ini. Sekarang anak-anak boleh pulang ke rumah masing-masing. Nah sebelum kita pulang, ada baiknya kita berdoa